Kita kali ini akan membahas mengenai pembuatan jalur instalasi ducting atau HVAC. Nah, sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas dasar-dasar pembuatan jalur pemipaan. Kali ini kita lanjut bagaimana sih cara membuat jalur ducting di Revit. Kita buka new aja ya, dengan template-nya kita pilih mechanical aja karena HVAC itu merupakan bagian dari sistem mechanical. Klik ini project. Oke, ini sudah terbuka filenya dengan template mechanical. Di sini bisa kelihatan di project browser ya, ada beberapa disiplin dan subdisiplinnya. Di sini ada disiplin mechanical dan di sini ada HVAC. Di sini floor plan 1 mech ya, artinya lantai 1 untuk disiplin mechanical. Oke, kita langsung aja untuk pemodelan ducting. Kita bisa ke tab sistem dan tool-tool untuk ducting ada di seputaran sini. Jadi di sini ada duct placeholder ya, duct fitting, aksesoris, ada flex duct dan air terminal. Kita coba aja langsung ke bagian ductingnya di sini. Saya klik aja. Oke, seperti biasa di tab properties di sini ada tipe yang sudah disediakan ya. Di sini ada yang rectangular, ada yang oval ya, dan ada yang round. Kita coba yang rectangular aja dulu. Jangan lupa pertama-tama kita harus siapkan tipenya. Saya klik sini edit type. Oke, di sini sudah ada tipe yang aktif ya, yaitu radius, elbows, and T. Artinya tipe ini menggunakan elbow yang berradius dan menggunakan T. Kita coba lihat routing preference-nya. Ini adalah pengaturan bagaimana nanti elbow atau T akan digunakan. Saya klik aja edit. Oke, di sini dia menggunakan M rectangular elbow radius 1,5 W untuk bagian elbow-nya. Jadi di sini bisa aja kita ganti ya dengan menggunakan radius 1 W atau 2 W. Ini adalah kaitannya dengan bagaimana dia akan berbelok. Kalau radius 1 W itu dia melengkung ya, tapi radiusnya tidak terlalu lebar. 1,5 W lebih lebar dan 2 W lebih lebar. Ini kaitannya adalah dengan flow. Kalau semakin radiusnya lebar, tentu saja flow-nya akan semakin bagus. Kalau radius agak kecil, berbeloknya dia akan lebih tajam. Oke, kita coba aja dulu 1 W. Private junction type-nya itu kita menggunakan T ya, sesuai nama tipenya. Di sini juga ada cross ya, menggunakan apa? Jadi teman-teman pilih bagaimana dia akan berlaku ya ketika routingannya dibuat. Di sini juga ada transition. Transition itu adalah perpindahan ukuran dari ukuran besar ke kecil atau sebaliknya. Dan di sini bisa dilihat 45 derajat, 15 derajat, 30 derajat. Itu adalah kemiringan perubahan ukurannya. Kita coba 45 derajat aja ya, karena kalau 15 derajat dia tidak terlalu curam, jadi nanti transitionnya agak panjang. Dan di sini juga ada multi shape transition. Itu adalah transisi perubahan bentuk dari kotak ke lingkaran ya, misalnya ada juga dari kotak ke oval dan dari oval ke lingkaran. Oke, ada union dan cap ya, udah kita gunakan aja yang standar. Jadi kalau teman-teman mau ganti, silahkan pilih ya opsinya apa aja. Kalau opsinya belum ada di sini, kita bisa ambil family yang lain dengan cara load family. Nah, kita coba cek ya di load family. Kita bisa masuk ke duct untuk komponen-komponen ducting, klik 2 kali. Dan di komponen-komponen fitting ini kita bisa dapatkan komponen-komponen fitting yang mau kita pakai. Misalnya saya ambil ke rectangular ya. Nah, di sini adalah fitting-fittingnya. Elbow, cross ya, caps, T ya, seperti apa aja. Jadi yang belum terdaftar teman-teman bisa masukkan, bisa ambil dari sini. Nah, ini kalau saya masuk ke folder T, ini ada beberapa jenis T ya. Itu bisa kita masukkan supaya menjadi opsi untuk routingan ducting yang akan kita buat. Sementara kita pakai yang ada dulu aja. Oke, jadi sebelum merouting jalur ducting, teman-teman pastikan di sini sudah terisi semua.
Karena kalau belum terisi nanti dia nggak akan terbentuk. Misalnya elbow-nya ini belum ada seperti non gini ya, nanti teman-teman akan susah untuk membelokkan ductingnya. Jadi kalau bisa ini semuanya sudah terisi, kecuali mungkin beberapa yang tidak terlalu dibutuhkan ya, seperti transisi dari oval ke round ini mungkin kita untuk saat ini belum perlu. Kalau sudah, kita klik OK aja. Sementara cukup itu yang perlu kita atur. Nah, selain elbow radius, ada juga elbow yang berbentuk meter ya. Nanti kita coba, sementara kita pakai ini dulu aja. Oke, tipenya udah kita atur. Lalu kita perlu perhatikan sistem tabnya juga, seperti pemipaan kemarin. Ducting juga memiliki sistem. Nah, di sini ada 3 aja ya. Ada supply air, ada return air, ada exhaust. Masing-masing punya keperluannya sendiri. Seperti pertama yang adalah supply air. Supply air itu aja sesuai namanya ya, dia akan mensuplai udara ke ruangan-ruangan yang dituju untuk memberikan penyejuk udara ya, karena ducting ini memang biasanya untuk penghawaan sentral. Jadi dari alat berupa AHU itu akan dialirkan ke ruangan-ruangan menggunakan sistem supply air ini. Lalu return air itu apa? Return air itu adalah sirkulasi. Jadi udara yang dihembuskan ke suatu ruangan, dia perlu disirkulasikan kembali menggunakan sistem ini. Return air ya. Jadi nggak disuplai terus, melainkan ada juga sirkulasinya, dikembalikan lagi menggunakan return air. Dan satu lagi ada exhaust air. Dia adalah sistem umumnya ada di toilet ya, di kloset untuk membuang udara dari kloset. Tuh, kita coba aja di supply air. Oke. Selanjutnya kita perlu perhatikan ukuran ducting yang kita mau buat. Nah, kalau teman-teman udah punya rencana atau mungkin gambar rencana ducting yang udah disusun, dia biasanya akan tertera jalur-jalur itu menggunakan ukuran berapa ya. Jadi ini lebarnya kita mau berapa ya. Oke, kita coba ambil aja misalnya 600. Dan dia punya tinggi ya, tingginya berapa? Karena bentuk rektangular ini, kotak ini ya, ada dimensi lebar dan tinggi. Oke, sekarang ini saya coba 250 deh. Oke, ukurannya sudah. Selanjutnya adalah elevasinya. Ketinggian ducting ini akan berada di elevasi mana ya, dari lantai tentunya. Misal kita andaikan plafon kita berada di 3500 ya, berarti kita mau di atas plafon. Anggaplah mungkin 3800. Oke, ketinggiannya dia akan berada di middle ya. Tapi kalau teman-teman mau atur ketinggian bawahnya atau atasnya, kita bisa isi di sini. Di sini ada top elevation, ada bottom elevation ya. Oke, saya mau pakai bottom aja misalnya ya. Misalnya di 3700. Oke. Dan middle-nya akan berubah ya, menyesuaikan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tarik aja garis di layar ya, layar gambar. Misal ya, admin tarik dari sini ke sini ya. Oke. Nah, klik lagi. Nah, dia akan membentuk. Dan selanjutnya kalau kita mau berbelok, arahkan saja ya, mau belok kemana ya, 90 derajat ke kiri, bisa 45 derajat ya. Jadi kita utamakan dulu sudut-sudut yang lebih umum ya, 90 derajat dan 45 derajat. Atau kita belok ke kanan, saya klik aja lanjut ke sini, dan saya klik lanjut ke sini ya. Ya, begitu seterusnya. Jadi gampang aja teman-teman, seperti membuat garis ya atau polyline. Oke, kalau sudah kita escape. Nah, itu tadi jalur yang linear tanpa ada perubahan elevasi dan belum ada percabangan. Lalu untuk percabangan seperti apa? Percabangan juga gampang aja. Kita bisa tarik dari luar ya. Dari sini kita tabrakan ke sini. Dan dia akan menjadi percabangan. Dan secara otomatis T akan terbentuk ya. Elbow dan T sudah akan otomatis terbentuk karena sebelumnya kita sudah atur di preference di edit tab ini. Atau misalnya saya ambil dari sini keluar ya. Nah, dia juga akan membentuk T. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita akan berubah ukurannya. Sekarang kita coba ya. Saya gariskan dulu dari sini lagi. Sini ya. Oke, selanjutnya saya mau berubah ukuran. Misal dia akan mengecil, lebarnya akan mengecil menjadi 400 misalnya. Oke. Dan elevasi masih tetap ya. Oke.
Saya arahkan aja di layar dan dia kelihatan sudah mengecil ya teman-teman. Saya klik di sini. Oke, dan transition atau reducer sudah langsung terbentuk. Dan selanjutnya adalah kalau saya berbelok, dia akan menggunakan elbow yang sudah disetting sebelumnya. Dan tentu saja elbownya sudah menyesuaikan dengan ukuran ducting utama ini. Itu tadi penggunaan transition. Nah, jadi percabangan itu juga bisa kita menggunakan ukuran yang berbeda. Saya ambil lagi ducting di sini. Oke, saya pakai ukuran yang lain ya, misal 300. Saya tabrakkan aja dari sini ke sini ya. Oke, ke tengah sini. Dan otomatis T akan terbentuk ya. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita mau merubah elevasi. Oke, saya buat lagi ya. Saya masuk lagi ke sistem ducting. Oke, misal saya mau pakai ukuran 500 ya. Tinggi 200 misalnya. Oke. Saya tarik garis seperti biasa. Oke, ke sini ya. Dan untuk merubah elevasi langsung aja kita ketik di sini. Misalnya 3825 ya. Sekarang saya mau misalnya 4200 misalnya. Enter. Dan saya lanjutkan garisnya. Nah, dia sudah naik ya. Saya berbelok. Oke, nampaknya ini tidak kelihatan karena mungkin elevasinya lebih tinggi dari elevasi cutting plane di view ini. Oke, cara ngaturnya gimana? Kita masuk ke view properties ya di sini. Jangan lupa escape dulu ya. Jadi tidak ada objek yang terpilih. Saya cari view range. Saya klik view range di sini ya. Oke, cut plane-nya kita bisa naikkan ya. Misal di 4000. Dan mungkin topnya juga kita naikkan juga. Misalnya di 4000 juga. Oke ya. Nah, view range-nya sudah kita naikkan, jadi komponen yang tadi tidak terlihat sudah terlihat. Oke, kita lanjut lagi. Di sini tadi sudah kelihatan ya perubahan elevasi. Ini mungkin admin ganti aja shadingnya menjadi shaded. Nah, supaya kelihatan. Kita cek di 3D. Kita ganti shaded lagi ya. Oke, level ini sementara saya sembunyikan aja dulu. Oke, ini barusan ducting yang kita buat. Kita lanjut kembali lagi ke Dena. Oke, sekarang saya mau melanjutkan jalur ini. Saya klik aja. Nah, ini saya bisa klik kanan di sini untuk melanjutkan. Klik kanan, draw duct ya. Kita akan melanjutkan routingan ini. Dan misalnya di sini saya mau turun lagi. Ya, kita bisa rubah elevasi lagi. Kita ingat elevasi yang sebelumnya atau kita pakai elevasi lain ya. Kita pakai 3825 lagi. Kita coba langsung berbelok. Ya, saya langsung arahkan saja ke sini. Jadi setelah berbelok dia langsung turun secara otomatis. Escape. Begitu juga kalau ada percabangan, misalnya kita percabangan dari beda elevasi ya, misal dari elevasi 5000, enter. Saya tarik dari luar sini, saya akan cabangkan ke ducting ini. Nah, seperti itu teman-teman. Karena dia awalnya lebih tinggi, akan dikoneksikan ke yang lebih rendah ya, jadi dia turun di bagian ini. Saya cek lagi di 3D ya. Oke, seperti ini teman-teman. Dia akan memberikan transition ya secara otomatis. Dan di sini kelihatan ya 45 derajat atau 45 degree itu adalah kemiringan dari ini. Tentu saja kalau derajatnya lebih rendah dia akan lebih panjang ya. Dan dia akan membutuhkan tempat yang lebih jauh. Oke, itu tadi kita sudah menggunakan yang tipe elbow yang radius. Sekarang tipe elbow apa lagi yang disediakan di sini? Saya ambil lagi duct. Oke, saya pilih ya. Saya pilih rectangular juga, tapi dia menggunakan metered elbow dan tabs ya. Oke, saya pilih ini aja ya. Dan saya di type. Oke, kita cek routing preference-nya. Nah, perhatikan teman-teman di sini ada perbedaan ya, penggunaan elbow-nya yaitu rectangular elbow metered
dan junction tabnya itu tab ya, jadi bukan T. Nah, kita cek bedanya apa. Oke, dulu. Oke, saya ambil lagi DAC ya, sistem DAC. Oke, kita pakai ukuran ini aja. Saya arahkan ke sini dan saya berbelok. Nah, inilah dia elbow yang jenis meter. Jadi dia nggak ada radiusnya ya, nggak ada kelengkungannya, kotak gini aja. Mungkin secara produksi dia lebih mudah dan dia juga tidak memakan banyak tempat ya, seperti yang diperlukan oleh radius ini. Dia hanya kotak gini aja, tapi mungkin kekurangannya adalah flow untuk aliran udaranya, jadi tidak smooth ya, jadi dia patah seperti ini. Untuk tipe ini ketika kita lanjutkan juga kita misalnya berubah elevasi, bisa saya rubah elevasi ya menjadi misalnya 4000. Saya lanjutkan ke sini ya, misalnya ke sini. Oke, dia seperti itu ya. Oke, saya cek dulu di 3D. Oke, ternyata bentuknya seperti ini. Karena apa? Ya, karena ada perubahan bentuk, ya kan? Karena berbeloknya ke arah sini dan dia bentuknya rectangular ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, itulah tadi bedanya elbow yang meter dengan yang radius. Lalu kita balik lagi ke Dena. Sekarang saya mau coba menggunakan percabangan ya. Tadi percabangannya berbeda menggunakan tab. Saya coba ya, cabangkan dari sini ke sini. Oke, ini tabnya sudah kebentuk ya teman-teman. Jadi tab itu juga lebih praktis dibandingkan T ya. Dia tidak membutuhkan satu komponen khusus, melainkan dia hanya dilubangi dan diberi komponen tappingnya di sini. Dan dia bisa lanjut bercabang ke arah sini. Oke, itu tadi pembuatan jalur-jalurnya menggunakan sistem tadi supply ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ganti sistem ductingnya, misalnya kita mau bikin returnnya ya, jadi sama aja. Nah, jadi ini berbeda sistem, dan kalau kita tarik di layar, nah dia menggunakan warna yang berbeda. Di sini warna pink ya. Nah, untuk mengaturnya teman-teman bisa cari di families, ducting system ya. Oke, kita buka aja. Nah, di sini. Jadi return R itu kenapa menggunakan warna biru? Saya klik 2 kali di sini. Nah, ini bisa kita gunakan graphics overrides. Oke, sorry tadi return R ya. Dia menggunakan warna magenta. Dan supply R tadi menggunakan warna biru. Nah, ini kalau teman-teman mau ganti nama atau mau duplicate bisa aja. Klik kanan duplicate ya. Misalnya ada sistem yang dengan penamaan berbeda, itu silakan aja di duplicate. Oke, itu tadi pembuatan jalur-jalurnya. Sekarang bagaimana kalau kita punya equipmentnya? Equipment itu kita bisa dapatkan di mechanical equipment di sini ya. Atau shortcutnya ME. Nah, saya coba ambil ya. Oke, saya coba load family. Dan di sini kita masuk ke mechanical MEP ya tentunya. Di sini ada beberapa kategori lagi, tapi kita ambil air set komponen karena ini berkaitan dengan pengudaraan. Oke, ada macam-macam lagi. Kita pilih misalnya air handling units. Oke, di sini ada jenis-jenis AHU ya, seperti apa ya? Refrigerant, indoor ya, macam-macam ya. Split system, horizontal, vertikal. Oke, saya coba yang ini aja. Open. Oke, udah ada, nggak apa-apa, saya override aja. Berarti kalau udah ada, dia adanya di sini. Kita cari ya. Oke, air handling unit, split system, vertikal. Oke, saya ambil aja satu. Saya coba tempatkan di mana ya? Saya coba tempatkan di sini misalnya. Oke, dia sudah masuk. Agak kecil ya. Sekarang saya klik. Nah, teman-teman perhatiin di beberapa lokasi ada titik-titik koneksinya. Di sini ada simbol power ya, berarti koneksi listriknya di sini. Dan di sini ada simbol ducting ya, berarti di sini koneksi ducting untuk in
Dan di sini koneksi ducting untuk out ya. Dan di sini ada out juga, dan di sini ada out untuk pemipaan. Jadi kemungkinan ini adalah drainnya ya, pipa drain. Kita bisa gambar di sini. Sekarang misalnya, oke, kita cek 3D dulu deh, bentuknya seperti apa. Oke, bentuknya seperti ini teman-teman, AHU-nya. Jadi di sini mungkin koneksi ductingnya ya. Oke, koneksi ducting in, koneksi ducting out-nya. Oke, saya bisa balik lagi ke Dena. Oke, saya mau gambar ducting, saya bisa klik kanan di sini. Kita draw duct aja. Oke ya. Nah, ini dia. Kita membuat ductingnya. Nah, di sini jangan lupa tipe yang kita gunakan apa ya. Ini harus kita cek juga. Saya mau pakai yang tadi, yang radius elbow dan teeth ya. Saya pilih ini. Oke, ini saya arahkan aja. Nah, ini biasa ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin bertemu dengan sistem ini. Nah, bisa aja. Oke, seperti itu. Jadi kita tanpa planning ya, kita cuma mau belajar cara-cara penarikan jalurnya. Oke, dan di sini ada koneksi lagi, koneksi out ya. Berarti kalau dari AHU itu out itu berarti supply. Saya klik kanan aja. Saya draw duct lagi. Oke. Di situ otomatis mengikuti koneksi dari equipmentnya, ukurannya ya. Oke, misalnya saya arahkan ke sini. Oke, no auto route solution was found. Ini mungkin kejadian seperti ini kalau dia tidak menemukan elbow yang cocok untuk jalur yang kita buat. Itu kemungkinan di sini karena elevasi ya. Oke, kita cek ini. Oke, saya coba ulang lagi ya. Saya coba draw duct lagi. Oke, nah ini kemungkinan elevasi ini terlalu rendah. Nah, saya coba naikkan ya. Menjadi 3.500. Oke. Saya arahkan ke sini ya, misalnya. Oh ya, dia baru mau ya. Saya arahkan ke sini, bebas aja. Dan saya coba koneksikan dengan ducting ini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Di sini ada perbedaan ketinggian dan ada perbedaan ukuran. Transisi dan elbow akan langsung terbentuk sendiri. Saya cek di 3D-nya. Nah, ini ya. Jadi alatnya ini sudah terkoneksikan dengan dua sistem ducting. Nah, jadi kalau kita mau lanjut melengkapinya ya, ini kita lengkapi dengan drain pemipaan, dan di sini juga ada beberapa saluran keluaran ya yang bisa dilanjutkan. Oke, equipment sudah. Sekarang kita mau coba memasang air terminalnya. Ya, air terminal itu kata lainnya adalah mungkin diffuser ya, yang kalau misalnya teman amati di gedung kantor, di ruang meeting ya, itu yang menggunakan AC sentral, gedung-gedung yang menggunakan AC sentral itu biasanya di bagian ceiling itu memiliki untuk keluarannya udara. Nah, ini kita bisa menggunakan ini ya. Oke, kita kembali lagi ke Dena. Kita coba aja ya, air terminal. Nah, di sini ada M supply diffuser 600 x 600 ya. Phase-nya 300 connectionnya. Jadi permukaannya itu 60 cm x 60 cm. Tapi konektornya itu 30 cm x 30 cm. Oke, kita pasang aja ya. Di sini dia masangnya di level 1 dan elevationnya 0. Saya coba ganti aja ke elevasi 3500 misalnya. Atau 3000 deh. Jadi diffuser atau air terminal ini macam-macam ya. Ada yang menggunakan elevasi ini atau ada yang langsung menempel ke ceiling. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya tipenya ini. Nanti tergantung juga dari komponen yang teman-teman load. Dia itu ceiling base atau dia itu basicnya dari lantai. Atau kalau kita merubah propertiesnya ya, biasa kita masuk ke sini. Ya, ini kita bisa atur lebar blowernya dan lebar koneksinya. Ya, ini bisa kita atur juga. Kita coba oke aja dulu.
Jadi saya tempatkan aja. Nah, mungkin dia butuh di sini ya, dan di sini misalnya. Oke, escape. Lalu cara mengkoneksikannya bagaimana? Gampang aja, saya klik aja konektornya. Saya klik aja komponennya di sini. Lalu di sini kita dikasih pilihan connect into. Ya, jadi seperti plumbing juga, bagaimana kita mengkoneksikan komponen-komponen sanitary, komponen-komponen ducting juga bisa kita koneksikan dengan menggunakan ini ya. Oke, connect into saya klik. Lalu saya klik dia mau dikoneksikan kemana, ke ducting mana ya. Oke, saya coba ducting ini. Ya, seperti itu teman-teman. Berhasil ya. Jadi air terminal sudah terkoneksi ke ducting ya. Ya, seperti ini contohnya. Ya, seperti itu ya. Dan tentu saja dia menggunakan elbow radius ya, karena yang aktif tadi menggunakan elbow radius. Begitu juga dengan ini ya. Jadi untuk connect itu kita bisa memanfaatkan view 3D supaya terlihat lebih jelas. Ke sini. Oke. Lanjut ini. Saya koneksikan. Saya coba ke sini ya. Oh, oke. Dia agak jauh ya, di bawah. Nah, saya coba yang agak jauh di sini, mau nggak? Oke, dia mau koneksi, tapi ada warning. Perhatikan di sini ada warning. Elemen yang akan Anda koneksikan memiliki perbedaan sistem klasifikasi. Ya, mungkin perbedaan itu perbedaan sistem ducting ya. Jadi mungkin diffuser yang saya mau koneksikan ke sistem ini, dia untuk diffuser supply ya. Ya, perhatikan ya. Makanya dia ada warning ketika dia dikoneksikan ke diffuser untuk return. Saya undo ya. Berarti ini harus kita ganti dengan yang tipe return ya. Nah, itu teman-teman perlu perhatikan. Jadi kadang-kadang warning seperti itu adalah karena dia berbeda sistem. Nah, ini saya coba ganti ke yang return ya. Saya klik ini. Oke, saya koneksikan kembali ke sistem ping ini ya, atau Magenta ini adalah sistem return. Nah, baru dia nggak ada warning. Dia jadi nggak ada masalah karena sudah cocok ya. Diffuser yang untuk return koneksinya ke sistem return. Coba lagi ya. Dari mana ya? Tadi ini ya. Saya coba bikin lagi. Saya klik kanan, create similar. Oke, saya coba tempatkan di sini dan di sini misalnya. Escape. Nah, saya klik ini. Saya connect into ke sistem ini ya. Oke, dia koneksi otomatis. Connect into. Oke. Jadi mungkin di sini admin lancar-lancar aja ya connect intunya ya. Nah, mungkin teman-teman kalau sempat coba kadang-kadang dia tidak bisa langsung berhasil seperti ini. Itu ada beberapa kemungkinan. Di antara lain adalah mungkin space-nya kurang ya untuk membentuk elbow-nya, membentuk tab-nya atau T-nya. Mungkin dia space-nya terlalu dekat atau terlalu rapat. Dia juga kadang-kadang dia menolak karena dia tidak cukup space untuk berbeloknya. Ya, itu seringkali memang gagal. Nah, coba aja kita praktekin ya. Saya balik ke Dena. Jadi ini misalnya elevasi ini di 4000 ya. Dan misal saya mau bikin ini ya, air terminal yang sama, saya create similar. Oke, saya mau bikin di sini tapi dia levelnya agak tinggi. Misalnya 3700. Oke ya. Oke, saya tempatkan di sini. Escape. Saya klik ini, saya connect into, saya pilih ini ya. Oh, ternyata masih bisa teman-teman. Oh, ini ya, ternyata masih bisa. Karena memang dia masih memiliki space-nya ya, walaupun mepet. Sekarang saya coba lagi menggunakan posisi yang lebih dekat lagi. Saya coba di 3900. Tempatkan di sini ya. Oke, escape, klik, connect into ke sini. Nah,
Seperti ini, mungkin nanti teman-teman akan sering ngalamin ya. No auto root solution was found. Jadi dia tidak menemukan elbow yang pas untuk diletakkan di sini. Kalau saya lihat di 3D view ya. Nah, di sini dia mungkin jaraknya terlalu dekat. Nah, itu seperti ini kan, nggak mungkin ya. Jadi teman-teman perlu adjust lagi jaraknya, mungkin diturunkan lagi ya. Seperti itu, atau ductingnya yang dinaikkan lagi ya. Oke, jadi mungkin itu aja dulu ya, dasar-dasar untuk pemodelan jalur dan komponen-komponen ducting. Jadi dasar-dasar ini penting sebelum kita nanti mencoba mempraktekannya ya ke case yang sesungguhnya. Mungkin nanti kita coba menggunakan bangunan atau menggunakan ruangan-ruangan ya yang membutuhkan sistem ducting ini. Oke, kalau begitu sampai sini dulu tutorial kali ini. Tetap semangat belajar Revit-nya dan salam.